Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip dengan tema atau background pemandangan ya, pemandangan di jalan ini. Nah, untuk requestnya dari Sobat Jamtrok Mania adalah tentang volume dari cucak hijau. Untuk requestnya yang dari WA kemarin ya, Om Bro, apa bisa dan benarkah volume cucak hijau itu bisa ditambah? Nah, seperti ini ya untuk sobatku semua, khususnya rekan Jamtrok dimanapun sobatku berada. Yang namanya volume pada burung, tidak hanya cucak hijau ataupun burung lain, volume itu adalah bawaan atau karakter dari burung. Jadi setahu Om Bro, volume pada burung itu standar atau volume itu bawaan dari lahirnya. Misalkan sebagai contoh, volumenya kecil, itu ya dia akan kecil. Terus volumenya lantang, dia juga akan lantang. Tetapi apabila di sini terus sobat semua itu punya cucak hijau yang semula volumenya itu kenceng, kok tiba-tiba hilang atau suaranya jadi kecil, itu ada beberapa penyebab atau beberapa kendala yang terjadi pada cucak hijau. Jadi sekali lagi, kalau untuk menambah volume cucak hijau, Om Bro rasa itu susah ya. Tapi kalau untuk menstabilkan volume dari cucak hijau atau lebih membuat cucak hijau bersuara nyaring, itu bisa. Tetapi kalau menambah volume dari kecil menjadi besar tidak bisa ya, karena tidak ada volumenya atau tidak ada volumenya itu ya. Kalau musik itu bisa di besar kecilkan ya, tapi kalau cucak hijau ya seperti itu, volumenya segitu ya segitu. Tapi kalau dibikin stabil atau lebih nyaring, jadi kelihatan bertambah volumenya, itu bisa. Nah, yang pertama kita akan mengulas tentang cucak hijau yang volume mengecil yang semula besar. Jadi pada volume cucak hijau yang semula itu kok kencang jadi kecil dan lainnya, itu penyebabnya cucak hijau terkena over emosi ya. Over emosi yang berlebih pada cucak hijau cenderung membuat volume dari cucak hijau itu mengecil, terutama pada cucak hijau yang saat dilombakan atau naik di lomba. Jadi saat di pengkondisian atau sebelum dilombakan, cucak hijau itu volumenya luar biasa ya, kencang, kuar-kuar. Tapi saat di atas dia mengecil, itu faktor atau pengaruh dari tingginya emosi dari cucak hijau. Jadi emosi berlebih, birahi berkurang, itu akan membuat susunan suara dari cucak hijau itu mengecil yang tadinya besar. Terus selanjutnya, apabila cucak hijau itu yang semula hariannya itu guacor dor gowor-gowor, volumenya lantang luar biasa, tiba-tiba suaranya jadi kecil, cuman mangap-mangap. Nah, itu biasanya terinfeksi saluran pernapasan atau pita suara burung itu terganggu, dan penyebabnya tidak lain dari pakan ya. Pakan itu bisa berupa kroto yang sudah basi atau kroto yang tidak dibersihkan dahulu dari angkrang-angkrang yang warna merah itu. Terus selanjutnya terkena duri dari serangga. Jadi sebaiknya saat Anda memberikan pakan, khususnya serangga, entah itu cangkrik, entah itu belalang, untuk bagian kaki itu dibuang dan bagian kepala itu dibuang. Itu lebih aman pada tenggorokan dari cucak hijau, sehingga tidak melukai pita suara dari burung itu sendiri. Dan untuk selanjutnya, apabila tanpa sebab nih ya, tanpa sebab tiba-tiba suara cucak hijau mengecil. Nah, pada kasus yang ini silahkan Anda cek dahulu birahi dari cucak hijau. Kalau birahinya sampai mengembang-ngembang atau
seperti balon itu ya, bulat-bulat gitu, itu menandakan cucak hijau itu over birahi. Biasanya pada cucak hijau yang over birahi dia akan mengalami penurunan volume, atau yang volume tadi kecil, maksud Om Bro yang tadinya besar menjadi kecil, jadi diturunkan untuk birahinya. Dan selanjutnya kita akan bicara lagi tentang cucak hijau atau volume, yang dimana dipertanyakan atau diperdebatkan antara menambah volume. Jadi sekali lagi, kalau menambah tidak bisa ya, tapi kalau untuk menstabilkan atau membuat nyaring sehingga terlihat lebih keras itu bisa. Caranya cucak hijau itu rutin diembunkan yang pertama, terus yang kedua rutin diumbar, dan selanjutnya dibebaskan untuk porsi mandi. Jadi porsi mandi pada cucak hijau itu yang paling bagus adalah cucak hijau itu mandi sendiri di dalam umbaran. Jadi saat Anda mengumbar burung Anda ya, burung cucak hijau Anda, silahkan di dalam umbaran itu disediakan bak besar ya, atau panci yang besar, agar si cucak hijau itu bisa mandi sendiri. Dengan mandi sendiri berarti cucak hijau itu mampu mengkatrol emosi dan birahinya secara alami atau secara naluri burung itu sendiri ya. Jadi sekali lagi, untuk menstabilkan atau membuat volume lebih nyaring, silahkan rutin diembun dan diumbar. Dan selanjutnya, agar volume terjaga dengan baik dan sempurna atau kenyaringan itu senantiasa stabil, yang perlu Anda perhatikan adalah rawatan. Ya, rawatan, jangan lupa seminggu sekali silahkan di sauna. Kenapa kok harus di sauna ya? Sauna ini fungsinya itu untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan burung itu sendiri. Jadi sauna silahkan dilakukan seminggu sekali sebelum burung dilombakan. Jadi sauna itu seperti halnya gurah alami. Daripada Anda menggurah, lebih baik di sauna saja. Ya, di sauna, untuk tata cara sauna silahkan dibuka di playlist cucak hijau yang sudah ada, yaitu dengan judul tata cara sauna cucak hijau terbaik. Itu sudah ada ya di playlist cucak hijau. Nah, jadi dengan modal sauna itu tadi, yang volume atau suara kayak serak, kayak erek, itu bisa terobati. Dan selanjutnya, apabila Anda menemukan cucak hijau itu volumenya sama sekali tidak keluar, atau cucak hijau itu hanya mangap-mangap saja, dia berkicau mangap-mangap tapi nggak ada keluar suaranya, itu terinfeksi bakteri ya, bakteri atau kuman-kuman yang ada pada extra fooding serta minuman. Jadi yang terbaik silahkan extra foodingnya, khususnya kroto, itu pilih yang kroto segar. Untuk jangkrik silahkan diberikan jangkrik tanpa kaki. Dan untuk air minum, nah ini air minum ya, air minum itu di samping sebagai tempat minum cucak hijau juga sebagai toilet cucak hijau. Kenapa kok Om Bro bisa sebut toilet cucak hijau? Iya, karena cucak hijau itu setelah makan biasanya dia itu mencuci ya, atau membersihkan paruhnya itu melalui air minum. Jadi kan banyak sekali tuh ya, kita lihat ada sisa pakan, khususnya pisang dan lainnya, itu tercampur di air minum, dan itu adalah bakteri yang menempel pada minuman yang tanpa kita sadari. Jadi yang terbaik, jaga kualitas pakan, khususnya kroto dan jangkrik ya. Terus yang kedua, jaga kualitas air minum. Sebaiknya air minum itu setiap 2 hari atau sehari sekali itu diganti, dan gunakan air matang, karena air matang itu lebih aman atau lebih lebih tidak mudah menimbulkan lumut ya. Jadi lumutnya itu tidak mudah tumbuh di cepuk-cepuk, kan banyak sekali toh cepuk air minumnya itu berwarna hijau, dan disitu cepuknya ditumbuhi lumut, terutama pada cepuk cucak hijau Anda itu ya, banyak sekali lumutnya. Jadi sebaiknya pergantian minum juga dibersihkan cepuk minumnya, dan yang lebih aman silahkan menggunakan yang namanya air matang,
karena air matang itu susah sekali muncul bibit-bibit lumut. Nah, jadi pada kesempatan video tip ini ya, yang sudah Om Bro sampaikan untuk sobat semua, untuk volume terus terang ya, terus terang dari versi Om Bro tidak bisa ditambah ya. Tapi kalau untuk menstabilkan atau membuat cucak hijau itu bersuara lebih nyaring sehingga terlihat lebih keras atau seakan-akan lebih bertambah volume, itu bisa. Dan untuk tata cara yang lain sudah Om Bro bahas di video tip ini ya, silahkan dikoreksi lagi tentang burung-burung Anda, terutama yang mengalami penurunan volume. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak salah dan kekurangan. Salam.